Udah berencana ngambil rumah di Tangsel tapi kalian masih seneng touring? Kalau kasihin dana kalian buat Harley Davidson Street Glide Limited ini. Karena kalian kalau misalkan dimarahin sama istri bisa kabur dari rumah. Karena bisa naruh cucian kotor di sini, stok makanan di sini, sepatu sendal di sini, kaos kaki basah di sini, gadget-gadget dan chargeran bisa di sini. Jadi siap kabur dari rumah selama 3 minggu bahkan. Jadi ini dia Harley Davidson Street Glide Limited 2026. Dan pertama-tama kita mau ajarin dulu gimana nomenklatur di Harley Davidson untuk membedakan Street Glide sama Road Glide. Yang paling ketahuan itu ada di bagian fairingnya ini, yang depan ini ya. Kalau Street Glide itu ngikut sama stangnya. Sementara kalau Road Glide dia nggak ngikut sama stangnya. Jadi perbedaan Street Glide sama Road Glide itu cuma fairingnya bego apa enggak. Ngikutin stangnya apa enggak ya. Dan di Street Glide Limited ini dia tambahannya nggak cuma bagian saddleback aja, karena di Street Glide standar itu udah ada saddlebacknya, tapi dia dapat tour packnya juga di sini, sekaligus sandaran buat penumpang belakangnya yang bikin nyaman banget. Dan ini kapasitasnya bisa muat 2 helm full face, jadi gede, makanya bisa naruh baju selama 3 minggu. Dan gak cuma itu aja, Harley Davidson Street Glide Limited ini udah ada speaker 4 titik dari Rockford Fosgate yang kerjasama langsung sama Harley Davidson. Emblemnya aja udah sebelah-sebelahan ya. Keren banget dan suaranya kayak gini. Plus dia ada settingan preset equalizer khusus Harley Davidson. Dengerin deh. Plus warnanya ada 2 yang spesial. Jadi yang di depan kalian ini adalah Purple Abyss dan Vivid Black, jadi dual tone. Lalu ada yang Teal Thunder sama Vivid Black, sama-sama dual tone juga. Khusus untuk yang Street Glide Limited ini. Keren sih warnanya. Cakep ya, jadi walaupun ungu tapi keren, dan yang hijaunya juga keren banget. Itu bisa kalian lihat langsung di website Harley Davidson resminya. Sekarang kita ngomongin soal mesinnya. Tentu mesinnya belum yang Revolution Max, masih Milwaukee 8, tapi yang 117. Dan dia kubikasinya itu hampir 2000 cc, jadi 1923 cc dengan keluaran tenaga 107 horsepower atau 108 PS dan torsinya 175 Nm. Gede. Emang dibutuhkan untuk bawa motor dengan bobot kayak 400 kg, ada ini motor. Kalau misalkan kalian bertanya soal konsumsi bahan bakarnya, ya sebenarnya ada sih klaim dari Harley Davidson ya. Tapi angkanya emang nggak terlalu impresif. 17 km per liter. Ya jangan harapin kalian motor begini irit-iritan. Ini buat touring. Ya kelihatan juga dari visualnya Milwaukee 8 ini masih V-twin tentunya, Harley murni, pure dengan 31 derajat ya. Jadi 31 derajat depan, 31 derajat bagian belakang. Ya nggak langsung ngonjok ke selangkangan sih untungnya ya. Jadi masih ke tank padnya. Oke, kita sekarang ngomongin soal kaki-kakinya. Kaki-kakinya, wow, ini gede banget, diameter 49 mm di bagian depan, sementara di bagian belakang shock ganda ya, dengan pengaturan preload juga travel atau jarak main suspensinya. Jadi bisa kita setting untuk suspensi belakangnya. Sementara untuk bagian pengeremannya, tentu karena bobot motor 400 kg lebih, jadi dia pakai double disc brake di bagian depan dengan lingkar 32 mm floating disc brake, yang di belakang cuma single disc brake aja. Soal profil bannya, di bagian depan dia pakai ban 19 inci, velgnya aluminium casting dengan profil ban 130/60. Dan ban belakangnya punya profil 180/55 18 inci. Gede banget, emang lebar. Bannya spesial dari Dunlop untuk Harley Davidson. Sekarang kita bahas soal tombol-tombol di bagian instrumen panel. Kita bahas yang sebelah kiri dulu nih ya. Jadi yang paling atas dulu di sini itu ada lampu dim sama lampu jauh. Tuh. Jadi enak ergonominya, masih terjangkau untuk jari telunjuk kalian. Terus ada cruise control juga di sini, sama ada untuk mode berkendara dan traction controlnya. Tuh ya. Sementara di bagian bawah
ada tombol multimedia untuk speedometernya. Jadi speedometer bisa kita sambungin, koneksiin ke smartphone kalian. Bahkan ada Apple CarPlay-nya juga. Di bawahnya lagi ada tombol sein yang menyatu dengan klakson. Di sebelah kanan kita dapat lampu hazard. Jadi emang udah moge banget karena ini emang moge. Lalu ada engine cut off yang jadi tombol starter juga sekaligus. Nah, ya. Terus di bawahnya ada tombol untuk memutar mainkan entertainment. Jadi bisa musik, bisa radio, kalian bisa atur lewat satu tombol ini. Ada tombol untuk voice comment, tombol untuk angkat telepon, dan tombol sein sama mode yang menyatu. Jadi seinnya di kiri kanan dan ini bakal mati otomatis ketika kalian selesai berbelok. Untuk heated gripnya ternyata ada di bagian jalu sebelah kiri. Tuh ya, jadi emang nggak kelihatan, tapi mesti dari samping. Langsung pencet aja. Sekarang kita nyalain speedometernya yang sebesar 12 inci, full TFT, full color dengan animasi yang mulus. Nama operating systemnya itu Skyline OS. Jadi keren banget ya, mulus banget animasinya. Nah sekarang kelihatan dari Skyline OS-nya itu kita masih bisa ngelihat dengan sangat jelas dari speedometernya, tachometernya gede ya, kiri kanan. Terus informasi displaynya bisa kita ubah lewat tombol yang di atas traction control ini. Jadi mulai dari tekanan angin ban depan belakang, itu bisa kita lihat. Terus ada kompas juga, pokoknya banyak banget informasi yang bisa di-display di speedometernya. Untuk indikator bensin ada di paling kiri, sementara untuk indikator aki itu ada di bagian paling kanan. Dan yang bagian tengahnya ini yang baru kita bisa ubah lewat menu. Jadi banyak bisa buat Maps atau Apple CarPlay, terus balik ke home. Tuh ya, jadi bisa nyatu juga. Ya kan, tachometer jadi nyatu, bisa buat peta. Pokoknya banyak yang bisa kita lakukan untuk merubah tampilan dari Skyline OS di speedometer si Harley Davidson ini. Ini bisa satu video tersendiri nih buat bahas speedometer karena fitur banyak banget. Selesai bahas speedometer, sekarang kita bahas yang ada di fairingnya ini. Karena nggak cuma fairing, banyak banget fiturnya. Pertama, ada sirkulasi udara seperti street light dan road glide ya. Jadi dia ada sirkulasi udara di atas ini yang bisa kita buka tutup. Jadi kalau misalkan kalian mau adem atau takut masuk angin, bisa diatur arah semburannya. Ini udah kayak AC ya. Emang harganya seharga rumah sih ya. Oke, lanjut lagi. Di bagian bawah speedometernya ini tersembunyi ada laci soft opening yang udah dikasih pelapis karet, jadi nggak gelatak gelutuk. Nah, ini kelihatan kuncinya banyak banget. Ada kunci yang biasanya anak kuncinya, terus ada kunci buat saddlebag-nya, dan ada kunci keyless-nya. Jadi kalau misalkan kalian mau nyalain motor Street Glide ini nggak perlu nyolok-nyolok kunci, kalian cuma perlu engine on aja, langsung nyala motornya. Gitu ya. Di sini juga ada colokan USB Type-C ya. Tuh, jadi bisa ngecas juga HP di depan sini. Tapi maksimal berat untuk glove box-nya ini 1,3 kg. Jadi nggak bisa naruh barang yang berat-berat banget. Oke, kita tutup. Dan di bawahnya laci ini ada buat ngunci stangnya. Ya, kunci stangnya masih pakai anak kunci, bukan pakai tombol keyless. Jadi tombol keyless cuma buat nyala matiin street light aja. Dan sekarang ngomongin besaran tangki bensinnya ya. Tangki bensinnya sebesar 22,7 liter. Ini buka tutup tangkinya pakai anak kunci juga, jadi nggak pakai keyless. Dan kalau misalkan dengan kapasitas tersebut, dan kita kalkulasiin dengan konsumsi bahan bakarnya, kira-kira Street Glide Limited ini bisa jalan dalam tangki penuh ya, itu hingga 380-an kilometer dalam sekali pengisian bahan bakar. Jadi emang bener-bener buat touring, masih bisa jauh-jauhan. Oke, mungkin ini sesi yang paling bikin kalian penasaran gimana gua yang tingginya 164 cm naik motor dengan bobot 405 kg ini. Agak ngerepotin sih. Oke, tinggi joknya emang rendah, cuma 740 mm. Dan kalau misalkan kita naikin, tuh ya, gue bisa menapak dengan sangat mudah. Walaupun lebar tangki bensinnya. Tapi karena beratnya sampai 405 kg, ini dari standar, gua usaha banget buat ngeberdiriin si Harley ini. Wah, perlu usaha lebih. Jadi emang kalau misalkan kalian mau olahraga ya, ini nggak usah beli alat gym, kalian cukup tiap pagi naik turunin Harley aja. Udah bisa keker sendiri. Tuh ya.
Tapi untungnya dengan kaki-kaki Street Glide ini, maju mundurin Street Glide-nya nggak perlu usaha yang banyak. Wah, ini nyaman banget sih, joknya empuk, posisi stangnya juga cocok buat postur gue ya, postur Asia masih cocok. Dan emang view depan kalang sih ya. Jadi kalau ngelindes ayam nggak kelihatan. Dan biar semakin nyaman perjalanan kalian touring ya, kalian bisa memanaskan jok. Nggak cuma jok pengendaranya aja, tapi jok penumpangnya juga bisa dipanasin lewat tombol di bawah sini. Gak cuma itu, untuk mendinginkan kaki kalian, kalau misalkan habis kehujanan, sepatu ya basah, bisa dikeringin karena ada tuas ventilasi di bawah sini. Bisa dibuka tutup untuk bagian kakinya. Jadi kaki bisa tetap adem. Walaupun ketutup ya, ini sama fog light depannya. Tapi nggak cuma itu, ternyata untuk footstepnya ada juga buat selonjoran di bagian depan sini. Yang kalau postur gue sih nggak nyampe ya. Kaki gue kependekan. Ngegapainya aja jauh. Ngelipetnya aja susah. Mesti usaha. Sementara kalau buat penumpangnya sih ya, dia ada tatakan kaki sih lebih tepatnya. Bukan footpack doang ini, karena lebar banget. Jadi penumpang pun tetap nyaman, kayak duduk di sofa rumah. Iya, itu dia suara dari Street Glide Limited yang satu ini. Dan kalau misalkan kalian pengen denger suara klaksonnya juga, tadi lupa kita dengerin suara klaksonnya kayak gimana? Lantang banget ternyata. Gak kayak Harley Davidson Nightster waktu itu kita review. Oke, itu dia impresi pertama kita mengenai Harley Davidson Street Glide Limited ini. Dan katanya harganya bakal berada di atas 1M. Kira-kira perkiraan harga on roadnya 1,5 M lebih, tapi masih digodok harganya. Jadi gimana menurut kalian? Mending beli rumah atau beli Street Glide Limited yang satu ini? Kalau rumah nggak bisa kalian bawa kemana-mana, kalau ini bisa kalian bawa kemana-mana. Oke, komentar aja di bawah. Jika kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan jangan lupa komen untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio. Dadah!